Puji nama Tuhan. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam ibadah kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, puji namamu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Haleluya. Naikkan pujian ini kembali. Kita katakan alam semesta. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Amin Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Katakan Hosana, Hosana. Haleluya Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Oh, dan sungguh lagi kita naikkan pujian ini saudara. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kita katakan alam semesta. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu.
hormat pujian Tuhan. Amin. Raja atas nyawa raja, namamu besar. Haleluya, haleluya, Kau yang layak, layak dipuji, disembah, nama yang bertahta. Kau Yesus yang bertahta. Haleluya, Tuhan, namamu besar, termulia, namamu besar, namamu besar, namamu besar, termulia. Haleluya. Sekarang kami menyembah-Mu Tuhan, sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala hormat, pujian dan kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang kami tinggikan, Kau pusat dari semua pujian kami Tuhan. Kalau kami bernyanyi bersorak, itu hanya kami persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan berikan waktu pada kami di sore hari ini. Terima kasih buat cuaca yang Kau cerahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu kepada kami, sehingga kami masih dilayakkan untuk ada di rumah Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu sebagai kewajiban kami Tuhan, sebagai tanda rasa syukur kami kepadamu atas semua yang sudah Kau berikan kepada kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersuka cita Tuhan, karena Engkau selalu memberikan sukacita itu dalam hati kami. Berkati tempat ini, berkati hati kami, berkati semua yang bertugas pada sore hari ini Tuhan. Hanya dengan kekuatan Roh-Mu kami dimampukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ibadah yang akan kami lakukan pada sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami mau satukan hati kami, usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sucikan, kuduskan tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, pada sore hari ini tetap kita bersuka cita karena kasih Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri, karena Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Amin. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa yang
Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Biar pujian kita ada kuasa Tuhan di tengah-tengah tempat ini. Haleluya. Tak pernah kuragu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Yang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau aja dalam hidupku, berkuasa selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan, haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes Tuhan, tak pernah kami ragu akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Hanya Kau Yesus, raja dalam hidup, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku selamanya. Haleluya. Bukan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu. Haleluya. Kuasa Tuhan, dengan-Mu Tuhan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, yes, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, hujan berjalan, yes, dari kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, hujan berjalan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-Mu Tuhan, kami akan berjalan Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Betapa setiap detik dalam hidup kami butuh Engkau Tuhan. Hanya bersama-Mu, hanya bersama-Mu ya Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan.
Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, Engkau pembela kami Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan. Yesus. Oh Yesus. Aku datang ya Tuhanku. Aku rindu menyenangkan-Mu. Amin. Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Allahku. Aku tahu Tuhan, aku tahu Kau pembelaku. Yes. Aku tahu Kau penolongku. Aku tahu Kau penghiburku. Yesus, Kau segalanya bagi. Tiada yang sukar Tuhan. Tiada yang sukar di matamu. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Mari kita bangkit berdiri saudara yang dikasihi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Aku datang kepadamu ya Tuhan. Aku datang ya Tuhanku. Aku rindu menyenangkan-Mu. Amin. Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Allahku.
kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Karena segala perkara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup. Kami yakin Tuhan. Kami yakin Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang sukar di matamu. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat puji. Tiada yang sukar Tuhan. Tiada yang sukar di matamu. Amin. Katakan dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Yesus. Amin. Sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat puji. Haleluya. Tiada yang sukar di matamu. Tiada yang mustahil di hadapanmu. Haleluya. Glory Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bangga, kami mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maha Kuasa Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Hati kami terangkat menyembah, memuliakan Engkau. Karena Engkau yang layak menerima segala sembah dan pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Engkau melakukan segala perkara dalam hidup kami. Engkau telah menolong kami, menghibur kami, menyembuhkan kami. Engkau bahkan Tuhan menebus kehidupan kami. Engkau mengampuni dosa kami. Dan kami boleh ada dipelihara Engkau sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyiapkan hati kehidupan kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, bagaikan tanah hati yang baik. Sebentar kami mau tanamkan di dalam kehidupan kami. Biarlah itu sebentar juga berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kehidupan kami, kuduskan kami. Oh, urapi kami, urapi hamba-Mu, pinjam bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat semua dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus saja yang menguasai kehidupan kami. Ruangan ini memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami Tuhan hari ini. Baik worship leader, baik singer, baik pemain musik, baik LCD, baik juga penerima tamu menjalankan persembahan, semua yang menyiapkan
tempat ibadah ini untuk kami beribadah. Semuanya Tuhan berkati hamba-Mu yang melayani, ambil bagian pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu kita bangga, ya, kita percaya mencintai Tuhan, karena Tuhan ya melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Hari ini Minggu tanggal 21 Agustus 2022, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kemerdekaan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, ini pun Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, ya, bentuk ya daripada ya kekuasaannya, ya, apa yang dilakukan di dalam kehidupan kita. Ya, minggu lalu pilihan Tuhan, ya, itu juga satu hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan kuasanya, kedaulatannya, Dia memilih kita. Hari ini berbicara tentang kemerdekaan. Tuhan memerdekakan kita, ya, di dalam Kristus. Coba kita membuka Alkitab kita dalam Galatia pasal 5. Ayat yang ke-1. Di atasnya perikopnya itu kemerdekaan Kristus. Yang Yesus lakukan, ya, dalam kehidupan orang-orang percaya, ya, di dalam pengikut-pengikutnya, Dia memberikan kemerdekaan. Ayat 1 kita baca, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Bapak Ibu, saudara-saudara, lewat firman ini kita melihat ada 3 hal. Kristus telah memerdekakan kita. Ya, kita sungguh-sungguh merdeka. Yang kedua, kita harus berdiri teguh sebagai orang-orang yang merdeka. Yang ketiga, kita yang sudah dimerdekakan jangan lagi, ya, dikenakan kuk perhambaan, ya, diperhamba lagi, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur beberapa hari yang lalu, tanggal 17 Agustus 2022, Republik Indonesia merayakan, ya, hari HUT-nya, kemerdekaannya yang ke-77, ya. Republik Indonesia, kita semua memperingati, ya, bagaimana kita tahu pada tahun, ya, 1945 tanggal 17 kita memproklamirkan sebagai bangsa yang merdeka, ya. Kita terbebas daripada jajahan Jepang. Memang sebelumnya Belanda ratusan tahun menjajah bangsa Indonesia, kurang lebih 350 tahun, ya. Belanda, Jepang menjajah kita, ya, dengan, ya, persatuan, ya, bangsa kita dari berbagai suku, dari tempat, ya, mereka bersatu, ya,
melawan penjajah itu, ya, sehingga kita meraih kemerdekaan, ya, sebagai bangsa yang merdeka, yang sudah dibebaskan dari penjajahan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tentu ya sebagai bangsa yang merdeka juga, ya, kita punya tujuan, ya, ada tanggung jawab, ya, kita harus isi, ya, kemerdekaan itu, ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tertulis, ya, tujuan bangsa Indonesia. Saya mencatatnya, pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala tumpah darah Indonesia. Jadi melindungi. Yang kedua, untuk kemajuan kesejahteraan umum. Ya, yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bersyukur, ya, sebagai bangsa yang sudah merdeka 77 tahun, saudara-saudara. Dan kita tahu juga sebagai umat Kristen, orang-orang percaya, firman Allah mengingatkan kita di dalam Galatia pasal yang ke-5, Yesus sungguh-sungguh melakukan, ya, kuasanya di dalam kehidupan kita. Dia memerdekakan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia memerdekakan kita. Kita harus bersyukur seperti bangsa Indonesia ini, ya, bersyukur, ya. Dalam pidato presiden, ya, memperingati kemerdekaan yang ke-77 tahun, dalam pidatonya itu dikatakan kita termasuk, ya, bangsa yang dapat, ya, ya, keluar dari krisis, ya, istimewa pandemi seluruh Indonesia. Dari begitu, ya, banyak, kita hanya, ya, bagian, ya, sebagian kecil yang bisa melewati krisis, ya. Negeri ini tidak bangkrut, saudara-saudara, karena ada bangsa negeri yang dengan pandemi kemarin itu yang banyak bangkrut. Sedang menuju juga ada beberapa, ya, negara yang sedang menuju kebangkrutan. Tapi kita bisa keluar dari itu, saudara-saudara. Dan dengar dari presiden juga bahwa dari sekian banyak, kita juga yang sudah banyak juga melakukan vaksin, booster, ya. Saya sendiri sudah 3 kali, saudara-saudara. Ya, kita termasuk, ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita identik, ya, kalau merayakan, ya, dengan apa, sukacita, ya, perlombaan, ya, kita selalu perlombaan. Kita tidak ada, ya. Tadi anak-anak saya lihat sekolah minggu ada perlombaan, ya, anak-anak kecil, ya, guru-guru sekolah minggu menyiapkan bahan-bahannya, roti, ya, dengan topping-toppingnya, ya, gimana anak-anak itu meletakkan di atas roti, ya. Berbagai macam-macam perlombaan, ya. Dulu anak-anak kami waktu masih kecil suka, ya. Sael pernah, ya, menang itu, nggak salah apa, nangkep belut apa ya, juara dia. Ya, ada yang lain, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Mungkin juga kita nanti akan, ya, kita tunda perlombaan kita nanti pada hari perayaan Natal, ya. Ada perlombaan, ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita patut bersyukur apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Dia
menebus kita, memerdekakan kita dari saudara-saudara hukum Taurat. Ya, kalau saudara baca Galatia itu, ya, tidak dibawa lagi hukum Taurat, ya, dibawa perhambaan dosa dan cengkraman iblis. Yesus di atas kayu salib, dia membebaskan kita, memerdekakan kita, menebus kita, mengampuni dosa kita, saudara-saudara. Sehingga seperti minggu lalu kita menjadi umat pilihan Allah, umat ketebusan Allah. Kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, itulah perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia memerdekakan kita. Kita patut bersyukur, saudara-saudaraku. Ya, orang yang merdeka itu, saudara-saudara, orang yang terbebas, ya pasti bagaimana ya, akan penuh dengan keluapan, ya, kegembiraan, sukacita. Ya, kalau saudara dalam keadaan terkurung, ya, lalu saudara keluar dari kurungan itu, misalnya dalam situasi kondisi yang terjebak, ya, di dalam satu ruangan yang gelap, ya, atau yang terdalam, ya, saudara bisa keluar, tentu ada luapan sukacita kegembiraan. Begitu juga saudara-saudaraku yang kekasih. Firman Allah katakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Yesus telah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau saya membaca di dalam Kisah Rasul, saudara-saudaraku yang kekasih, Petrus dulu takut. Sebelum ayam berkokok, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ketika kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan, ketika dia dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia punya keberanian menyampaikan firman Tuhan. Dia katakan, saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul, bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan. Dia itu Kristus. Kristus, ya, berarti Kristus yang diurapi. Dia adalah raja, dia penyelamat. Coba kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua. Khotbah. Ini bagian daripada khotbah Petrus yang tadinya penakut, sekarang diubahkan oleh Tuhan. Dia punya keberanian, saudara-saudara. Ya, waktu hari Jumat saya katakan, ya, Tuhan tolong kita di dalam ketaatan kita, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus sehingga kita punya keberanian, ya, memberitakan firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kalau saudara membaca dari ayat 14, disitulah di atas perikopnya khotbah Petrus. Dia berdiri, ya, dengan, ya, ke-11 rasul, ya, karena posisi Yudas diganti, ya, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1, ya, ada yang menggantikan si Yudas. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, di mana di tengah-tengah orang yang waktu lalu dia menyalibkan Yesus, dia berkata, ayat yang ke-36, Kisah Rasul pasal 2, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan, menjadi Allah. Ya. Bukan saja Tuhan, tapi dia Allah, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena dia dari sorga, dari atas, ya, yang
dikatakan dengan beraninya Petrus berkata, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Sebab itu ayat yang ke pasal 4 ayat yang ke-12, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, ini juga bagian daripada ya ungkapan Petrus. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita akan diselamatkan. Hanya Yesus yang dapat melakukan segala perkara. Dia dapat memerdekakan kita. Dia dapat menyelamatkan kita. Seperti pujian kita, Dia pembela kita, Dia penolong kita, Dia penghibur kita. Dan Dia melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara-saudaraku yang gak kasih. Sebab itu harus ada kebanggaan, kecintaan kita, syukur, kegembiraan kita ya terhadap Yesus. Karena Yesus sungguh-sungguh memerdekakan kita. Membuat keberadaan kita ini menjadi berbeda, saudara-saudaraku. Kita bukan lagi diperhamba oleh dosa, hamba dosa, oleh si iblis. Tapi firman Allah katakan, Dia memerdekakan kita. Kita menjadi hamba Tuhan, hamba Allah, anak-anak Allah, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, Yesus sungguh-sungguh memerdekakan kita. Yang kedua, Galatia pasal 5 ayat yang pertama dikatakan kita harus berdiri teguh sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Galatia pasal 5 ayat 1 di situ bagian B. Karena itu berdirilah teguh. Ya, kita kokoh. Ya. Kita harus berdiri teguh, saudara-saudaraku. Ayat yang ke-13, Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Luar biasa. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus berdiri teguh. Ya. Jangan lagi dikatakan memberikan diri kita diperhamba lagi. Coba bandingkan Roma pasal yang ke-6. Jangan sampai kita ya diperbudak lagi oleh dosa, diperbudak oleh iblis, melakukan kejahatan, melakukan dosa. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Roma pasal yang ke-6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal itu secara manusia karena kelemahan kamu, sebab kamu sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah
Apakah yang kamu petik daripadanya semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan oleh dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa. Ya. Jadi kita harus berdiri teguh, ya, seperti rumah, ya, yang dibangun di atas dasar, ya, yang kokoh, pasir, maksudnya batu, ya, sehingga kokoh, ya. Batu karang itu Yesus, ya. Orang yang dibangun di atas batu itu adalah orang-orang yang mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah, ya. Biarlah kita mau berdiri teguh sebagai orang-orang yang merdeka, ya. Tidak lagi kita terikat dengan masa lalu kita, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita jangan lagi diperhamba, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Tetapi firman Allah katakan tadi, Roma pasal yang kelima ayat 13, biarlah kita melakukan yang baik, ya, melakukan yang baik, ya. Firman Tuhan katakan tadi Galatia pasal 5, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi jangan memberikan, ya, kesempatan dalam kehidupan kita untuk melakukan dosa, ya. Menyerahkan hidup kita jangan lagi kepada dosa, kepada si iblis, tetapi kepada Allah, kepada kebenarannya, ya. Saudara-saudaraku, biarlah kita mau melakukan firman Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, melakukan hal-hal yang baik. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, ya, setelah itu saudara-saudara kita mau melakukan kebajikan, hal-hal yang baik, ya. Saya mendengar khotbah, ya, kemarin, ya, dalam beberapa, ya, acara, ya, Sekolah Alkitab Jakarta yang dilakukan di Bulak-Sereh, ya, baik itu online atau onsite, ya, tatap muka, jadi beberapa, dan ada juga wisudahan STPBJ, ya. Pak Ketua kami, ya, dia mengingatkan, ya, iman kita itu harus ditambah dengan kebajikan, ya, melakukan hal-hal yang baik, ya. Melakukan yang baik juga harus ditambah dengan pengetahuan, ya. Saudara-saudara, perlu pengetahuan, ya. Jangan sampai kita, ya, istilahnya dibodoh-bodohin, saudara-saudara, ya. Tetapi pengetahuan baik juga, saudara-saudara, harus ditambah lagi, saudara-saudaraku, ya. Kalau kita baca di dalam Petrus itu, coba kita melihat ke sana dulu, Petrus. Satu Petrus pasal atau 2 Petrus, ya, 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Dari ayat 3 dulu. Karena kuasa ilahilah yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa dan yang mulia dan ajaib, ya. Panggilan Tuhan itu, ya, oleh kuasa kasih-Nya, begitu juga apa yang Tuhan lakukan, ya, memerdekakan kita itu karena kuasa-Nya. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang dan luput dari hawa nafsu dunia dan membinasakan ini. Karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan imanmu kebajikan, ya. Jadi kebajikan, ya, hal-hal yang baik, ya. Harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Dulu hal-hal yang tidak baik kita kerjakan, tapi setelah Tuhan menyelamatkan kita, kita punya iman, harus tambah dengan kebaikan. Harus dinyatakan, ya, kebaikan itu, ya. Harus ada perubahan dan kebaikan itu harus ada pengetahuan. Kita perlu pengetahuan, saudara-saudaraku yang kasih, ya, supaya kita jangan, ya, dibodoh-bodohin. Punya pengetahuan. Pengetahuan itu harus apa? Penguasaan diri. Maksudnya kita ada kerendahan hati, jangan menjadi orang sombong. Ya, kita bisa melakukan, ya, hal-hal yang baik, kita punya pengetahuan, menjadi orang yang pintar, tapi juga harus ditambah kepintaran pengetahuan kita, kebaikan kita, juga kerendahan hati, ya, penguasaan diri, tidak boleh sombong, dan seterusnya, saudara-saudaraku yang berkasih. Nah, kita kembali ke dalam firman Tuhan. Kita harus berdiri teguh sebagai orang-orang yang merdeka, ya, tidak lagi diperhamba oleh dosa, tidak lagi dicengkram hidup kita dengan iblis. Kita mau melakukan, ya, hal-hal yang baik dan memuliakan Tuhan, ya, dan tidak mau memakai apa, ya, kebebasan itu dengan semau gue. Kita pikir kan Tuhan kasih, ya, supaya kasihnya dinyatakan dalam kita melakukan kejahatan. Tidak boleh begitu, saudara-saudara. Sebab itu kita harus berdiri teguh, ya, seperti rumah dibangun di atas batu. Kita harus melakukan firman, dengar dan melakukan, maka kita akan bahagia. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan tadi, Galatia pasal yang kelima, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan, tidak mau lagi dijajah, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, tentu, ya, kita harus memandang Tuhan, ya, karena tidak mudah, saudara-saudara, ya, untuk mempertahankan, ya, kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, coba Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlombalah dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Pandangan kita hanya kepada Yesus, ya, sehingga kita tidak diperbudak lagi, ya. Kalau kita senantiasa memandang kepada Yesus. Mika pasal 7, karena Tuhan kita punya kuasa, punya kemampuan. Mika pasal yang ke-7 Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampun dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, dan tidak tertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Yang hanya Tuhan yang mampu, saudara-saudaraku, ya, untuk kita dapat, ya, tidak diperbudak lagi, ya. Biarlah kita tetap memandang kepada Tuhan, ya, tetap memandang kepada Tuhan. Jangan menoleh ke belakang seperti istri Lot, ya. Dia tidak taat menjadi tiang garam. Biarlah kita senantiasa memandang kepada Tuhan, ya, tidak lagi mau diperhamba, karena Tuhan punya rencana indah di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Allah kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Dia melakukan
banyak hal di dalam kehidupan kita, yaitu Dia mau merdekakan, membebaskan kita. Tuhan menolong kita semua saat ini. Mari kita nyanyikan lagi lagu Aku Datang Ya Tuhan, Aku Rindu Menyenangkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk berdoa firman Allah, berdoa buat kita semua. Masuk ke hadirat-Mu, aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Engkau Allahku, aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau penolongku, aku tahu Kau penolongku, aku tahu Kau penghiburku, aku tahu Kau penghiburku, Kau segalanya bagiku, tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat dicinta, tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh kami bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang sangat hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang sangat kucinta. Haleluya, 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 haleluya. Puji namamu Tuhan, puji namamu. Haleluya, haleluya. Mari kita tunjukkan kebanggaan kita kepada Yesus. Apa bukti kita bahwa kita bangga kepada Yesus? Haleluya. Hidup dalam kebenaran, mulut yang selalu memuliakan Tuhan, dan hidup yang selalu menyenangkan Tuhan. Itulah salah bukti bahwa kita bangga memiliki Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Engkau sudah beri kami firman-Mu Tuhan. Engkau sudah isi hidup kami dengan pengetahuan yang melahirkan iman dalam kami. Biar kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami tidak menjadi orang yang diperhamba, tidak menjadi orang yang diperbudak lagi Tuhan oleh kuasa-kuasa si iblis yang menjauhkan kami dari Engkau. Tuhan, kami mau setia kepada Engkau. Kami mau melayani Engkau.
Kami mau mengimani Engkau sampai akhir hidup kami, karena hanya Engkau kebanggaan kami Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini. Kami menjadi umat-umat Allah yang merdeka, umat-umat Allah yang terus kokoh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kelepasan, Engkau sudah memberikan kemerdekaan itu kepada kami. Kami mau bebas melayani-Mu Tuhan, kami mau bebas bekerja untuk Engkau tanpa intimidasi dari si iblis. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu saat kami melayani-Mu, ada upah yang besar Tuhan siapkan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Haleluya, saya mengundang pelayan kolektan, karena tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Haleluya, Tuhan Yesus, saatnya kami akan membawa korban persembahan kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan, ini juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau urapi pelayan-pelayan-Mu. Kami akan memberi dengan hati penuh sukacita, tanda syukur kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadahmu. Begitu juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu dengan iman dan percaya bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, yang akan membela, yang akan menolong, yang akan membantu, yang akan menyembuhkan, yang akan memberkati, yang melepaskan kita, yang mengampuni kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan umat-Mu yang terangkat dengan segala permohonan dan semua apa yang menjadi beban berat mereka Tuhan. Hamba mewakili berdoa, oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang mengadakan mujizat, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau mengalami kuasa mujizat Allah di dalam kehidupanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau akan bersukacita, bergembira dengan pertolongan, pembelaan, bantuan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati persembahan umat-Mu besar kecil Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membalas kembali, memberkati dengan limpah. Yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan di dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-Mu kepada umat-Mu yang tahu melakukan dengan iman percaya mereka.
Tuhan nyatakan kebesaran-Mu. Kami tetap serahkan acara retreat Natal kami tanggal 16 sampai 18 Desember di dalam tangan Tuhan. Tuhan mendahului semuanya. Tuhan berikan tempat di mana yang kami boleh bersama-sama berkumpul. Cuaca yang baik, kami disehat-sehatkan selalu Tuhan Yesus. Kami dipenuhi dengan sukacita untuk menyambut retreat ini bersama-sama Tuhan Yesus. Kebersamaan kami Tuhan, tolong Tuhan Yesus acara ini. Semua panitia, semua hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan ini Tuhan, tolong mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan buat celengan-celengan Natal yang kami punyai Tuhan, yang sudah diberikan oleh panitia Natal di tahun lalu Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap hidup kami, setiap keluarga kami, sehingga kami dapat memenuhi celengan ini, dan kami juga dapat memenuhi kebutuhan retreat kami untuk Tuhan perayaan Natal kami ini. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami, memberkati celengan-celengan kami dipenuhkan dengan Tuhan dana-dana yang mencukupi segala keperluan kami Tuhan. Tuhan memberkati semua kami semua. Terima kasih Tuhan. Tolong jemaat-Mu yang tidak hadir dimanapun mereka berada, biar nyatakan kemurahan dan kasih Tuhan. Di waktu akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah melayani Engkau. Berkati hamba-Mu yang melayani, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih apa yang telah Engkau lakukan Tuhan buat bangsa dan negara. Tuhan terus pulihkan ekonomi kami Tuhan, keamanan kami berkati selalu. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil, Tuhan, para menteri kabinet, aparat pusat sampai dan keluarga mereka, roh yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka, istimewa anak-anak-Mu boleh menjadi terang dan garam. Tuhan, tolong pekerjaan Tuhan di mana saja berada Tuhan. Tolong dari majelis pusat, GPDI, majelis daerah, majelis wilayah, para gembala, pengerja semuanya Tuhan, tolong Tuhan, seluruh jajarannya Tuhan senantiasa berkati, sehatkan selalu buat ketua umum kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan komplek Pas Pampres ini. Kami tahu Tuhan, kami selalu berdoa bila kesejahteraan juga yang ada di komplek ini, juga sewilayah yang ada terdekat Tuhan, baik wilayah-wilayah daripada umat-Mu tinggal juga, biarlah kami mendatangkan menjadi berkat kesaksian buat mereka. Berkati komplek Pas Pampres ini, berkati para purnawirawan, berkati komandan Pas Pampres kami bersama seluruh anggota-anggota staf-staf mereka bersama keluarga mereka. Berkati juga komandan komplek bersama stafnya, RW, RT, Kelurahan Tengah, semuanya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat dan berikan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.